Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-522. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu pun tersenyum. Namun dengan demikian ia tidak ragu-ragu meninggalkan kedua orang-orang tua itu, karena keadaan mereka agaknya menjadi berangsur baik. Sepeninggal Agung Sedayu, maka Ki Sumangkar pun berbisik kepada Kiai Gringsing. Utusan dari Mataram ternyata telah menunggu Raden Sutawijaya. Ki Gede Pemanahan tentu sekedar cemas karena putranya tidak segera datang, sahut Kiai Gringsing. Mungkin, tetapi jika demikian, utusan itu tidak akan memanggil Raden Sutawijaya untuk segera menghadap ayahandanya. Kenapa? Seperti ayah dan ibu Rudito, mereka pun tidak sabar menunggu kedatangan anaknya lebih lambat lagi. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, mungkin demikian, tetapi masih ada bedanya. Raden Sutawijaya adalah seorang prajurit. Kiai Gringsinglah yang kemudian mengangguk-angguk. Iya, agaknya demikian. Pada itu, di pendopo itu, utusan yang sudah ada di Menoreh itu masih berada bersama di antara para pemimpin yang sedang beristirahat, sambil menikmati minuman hangat dan sekedar makanan ringan yang tergesa-gesa dipersiapkan. Namun agaknya suasananya memang dipengaruhi oleh kehadiran beberapa orang utusan dari Mataram itu, karena mereka langsung menyampaikan pesan Ki Gede Pemanahan kepada Raden Sutawijaya. Biarlah Raden Sutawijaya beristirahat sehari dua hari di sini, berkata Ki Arkopati. Utusan itu tersenyum. Katanya, Ki Gede Pemanahan berpesan agar Raden Sutawijaya segera kembali. Apakah sebenarnya yang telah terjadi di Mataram? Bertanya Ki Lurah Beranjangan. Kami tidak mengetahui dengan pasti, sahut utusan itu, sehingga Ki Lurah Beranjangan pun hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Raden Sutawijaya sendiri menjadi gelisah mendengar panggilan ayahandanya. Sekilas terngiang ancaman Daksina bahwa rahasianya tentu akan terbongkar. Gadis dari Kalinyamat itu tidak akan dapat lagi menyembunyikan dirinya akibat hubungannya dengan Raden Sutawijaya. Apakah ayahanda sudah mendengar? Ia bertanya kepada diri sendiri, tetapi hal itu mungkin sekali terjadi karena orang-orang Pajang banyak sekali yang tidak menyukainya lagi. Justru karena ia berusaha membuka hutan Mentawai dan menjadikannya sebuah negeri yang ramai. Tetapi, berkata Ki Arkopati kemudian, bukankah Ki Gede tidak perlu gelisah lagi bahwa putranya telah pasti selamat dan berada di sini? Utusan itu masih tersenyum. Katanya, aku tidak dapat membuat pertimbangan seperti itu, menilik pesan yang agaknya sangat mendesak. Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah, aku akan segera kembali.
Tetapi aku minta kesempatan untuk beristirahat sejenak. Aku harus membersihkan diri dahulu. Demikian juga para pengawal. Kami harus mengurus orang-orang yang terluka dan para tawanan." "Tentu Raden, kami akan membantu. Bukan maksud kami, Raden harus berangkat sekarang. Tetapi sudah barang tentu Raden akan berkemas lebih dahulu dan beristirahat secukupnya. Tetapi tidak terlampau lama." Raden Sutawijaya merasa bahwa sesuatu yang sangat penting telah terjadi, dan Firasatnya pun telah mengatakan kepadanya bahwa persoalan yang dihadapi adalah persoalan gadis dari Kalinyamat itu. Gadis yang seharusnya disediakan untuk ayahandanya Sultan Pajang. Namun yang terjadi adalah di luar kemampuannya untuk menghindar. Sutawijaya yang termangu-mangu itu pun kemudian mencoba mengusir kegelisahannya. Di pendopo itu masih ada beberapa orang yang duduk sambil menghirup minuman hangat dan makan makanan sepotong-sepotong. Pandan Wangi yang sekali-sekali masih mengusap matanya yang basah telah duduk di pendopo pula. Sedang Ki Argopatilah yang kemudian turun dari pendopo menemui Ki Waskita dan istrinya. "Kami berterima kasih kepada Ki Gede dengan para pengawal dari Menoreh dan Mataram," berkata Ki Waskita. "Ah, justru kamilah yang berterima kasih kepada Ki Waskita. Tanpa Ki Waskita, kami tidak akan kembali dengan selamat," sahut Ki Gede Menoreh. Namun dengan segera Ki Waskita memotong. "Aku tidak berbuat apa-apa. Aku sekedar menggantungkan diri kepada kalian. Aku hanya sekedar orang yang mencoba melihat isyarat buat masa depan yang sebenarnya tidak jelas." Ki Gede Menoreh mengerutkan keningnya, apalagi ketika dilihatnya wajah Rudito yang keheran-heranan. "Aku tidak lebih dari sebuah beban bagi Ki Gede," berkata Ki Waskita. Sambil berpaling kepada anaknya, ia melanjutkan, "Kau harus mengucapkan terima kasih. Kau tahu bahwa ayahmu tidak lebih adalah seorang tukang ramal yang lebih banyak gagal dari hasil yang memadai. Tanpa pasukan pengawal Menoreh dan Mataram, kau benar-benar telah hilang." Rudito masih termangu-mangu, namun kemudian ia berkata, "Ki Gede, aku mengucapkan terima kasih kepada Ki Gede, kepada pasukan pengawal Menoreh dan Mataram, kepada Pandan Wangi, kepada Prastowo, kepada Ki Demang dari Sangkal Putung, Kiai Gringsing dan kedua muridnya, dan terlebih-lebih kepada Ki Sumangkar. Ki Sumangkarlah yang secara langsung membebaskan aku dari kekuasaan mereka." Ki Argopati mengerutkan keningnya. Ia merasakan nada yang berbeda pada cara Rudito menyatakan perasaannya. "Ki Gede," berkata Rudito kemudian, "agaknya selama ini aku telah keliru menilai diriku sendiri." "Rudito, Rudito," hampir berbareng Ki Waskita dan ibunya memotong, meskipun tanggapan mereka berbeda-beda. "Kau tidak keliru, Rudito," berkata ibunya. "Kamilah yang kurang berhati-hati menjagamu. Ayahmu terlalu lengah karena ia telah melepaskanmu berburu hanya dengan anak-anak muda." Ibunya berhenti sejenak, lalu katanya, "Aku pun tidak dapat menyalahkan anak-anak muda itu, karena mereka pun masih dipengaruhi oleh kemudaannya dan memburu kesenangan diri masing-masing." Ki Argopati mengerutkan keningnya, sedang Ki Waskita pun dengan tergesa-gesa menyahut, "Tentu tidak, Nyai. Meskipun mereka masih muda, tetapi sikap mereka cukup dewasa."
tetapi tentu berbeda dengan orang-orang tua. Iya, potong Ki Argopati. Tentu berbeda dengan orang-orang tua. Biasanya anak-anak lebih memperhatikan diri sendiri seperti yang dikatakan oleh Nyai Waskita. Tetapi orang tua lebih banyak menjaga anak-anaknya dan anak-anak muda yang bersamanya. Nah, Sahut Nyai Waskita. bukankah benar kataku? Kau jangan menyalahkan anakmu saja, meskipun aku juga tidak menyalahkan anak-anak muda yang bersamanya. Tetapi bahwa keadaan yang demikian itulah yang telah memungkinkan Rudito hilang. Tetapi kita sekarang tinggallah mengucap syukur. Ki Argopati menyela, dan Rudito sudah ada di antara kita. Iya, demikianlah aku mengucap syukur kepada semuanya, terutama kepada kemurahan yang maha agung. Ki Argopati memandang Rudito yang menundukkan kepalanya sejenak. Lalu katanya, "Tentramkan hatimu. Kau sudah berada di sarang sendiri, di bawah sayap induk yang akan selalu melindungimu. Dan agaknya, indukmu adalah seekor burung Garuda yang luar biasa." "Aku tidak mengerti Ki Gede," desis Ki Waskita. "Tetapi bagaimanapun juga, aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga." Demikianlah Ki Argopati pun kembali ke pendopo. Ternyata Raden Sutawijaya masih tetap duduk di tempatnya. Agaknya ia masih sangat segan untuk segera berkemas dan kembali ke Mataram. Karena itulah, maka Ki Gede menoreh sama sekali tidak bertanya apapun kepadanya. Sepeninggal Ki Argopati, Ibu Rudito agaknya masih belum puas mendengar pembicaraan suaminya dengan Ki Argopati itu. Katanya, Kiai, sebenarnya Kiai harus menunjukkan kekecewaan kita terhadap anak-anak muda itu. Kiai jangan mencari kesalahan pada Rudito. Adalah suatu karunia bahwa mereka berhasil menemukan Rudito. Jika tidak, maka anak itu akan benar-benar sudah hilang. Dan akulah orang yang akan merasa paling pedih karena kehilangan itu. Bukan Ki Argopati, bukan tamu-tamu dari Sangkal Putung itu, dan bukan anak-anak muda yang membawanya tanpa bertanggung jawab itu. "Kau jangan menyalahkan mereka, Nyai. Mereka adalah anak-anak muda yang sebaya dengan Rudito." Siapapun mereka, tetapi mereka telah membawanya. "Tidak, Ibu," potong Rudito tiba-tiba saja. "Seharusnya Ibu tidak menganggap bahwa mereka telah membawa aku serta di dalam perburuan itu. Tetapi yang benar, kami pergi bersama-sama, karena aku pun anak muda yang sudah sebaya dengan mereka. Sehingga di antara kita, tidak ada yang harus mempertanggungjawabkan yang seorang atas yang lain." Ibu Rudito menjadi heran mendengar jawaban itu. Demikian juga ayahnya. Tetapi tanggapan mereka terhadap Rudito menjadi semakin jauh berbeda. Ki Waskita melihat sesuatu yang tumbuh dan berkembang pada anaknya seperti yang diharapkannya. Sedang ibunya sama sekali tidak mengerti kenapa Rudito menjawab demikian. Rudito, Berkata ibunya, kenapa kau menganggap bahwa kau tidak pergi bersama anak-anak muda itu di dalam tanggung jawab mereka? Bukankah mereka telah membawamu? seperti juga Pandanwangi tidak bertanggung jawab atas Prastowo, dan juga Prastowo tidak bertanggung jawab atas Agung Sedayu. Maka kenapa mereka harus bertanggung jawab atasku? Tetapi kedudukanmu lain dari mereka, Rudito. Mereka adalah anak-anak yang sudah terbiasa melakukan perburuan.
atau pekerjaan-pekerjaan kasar seperti itu. Tetapi tidak dengan kau. Kau adalah anakku. Kau wajib mendapat perlindungan sebaik-baiknya. Jika kau hilang, maka aku akan kehilangan milikku yang paling berharga di muka bumi ini. Tetapi jika orang lain, anak-anak sangkal putung itu, aku sama sekali tidak akan merasa kehilangan apapun juga. Aku mungkin akan terharu dan iba jika terjadi sesuatu atas mereka, tetapi aku sendiri tidak kehilangan apapun juga. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam, tetapi sebelum ia menyahut ternyata Rudito berkata, "Ibu memandang persoalan ini dari satu segi. Coba katakan, apakah kira-kira yang akan terjadi seandainya Swandaru itu hilang? Aku tidak menyebut Agung Sedayu karena ia adalah anak yatim piatu. Jika Swandaru hilang, maka banyak sekali orang yang akan merasa kehilangan. Ibunya, tentu ia akan berkata seperti ibu. Swandaru adalah miliknya yang paling berharga. Kemudian ayahnya, seperti ayah, Ki Demang Sangkal Putung menganggap Swandaru adalah anak yang paling baik. Tetapi masih ada orang lain yang merasa kehilangan. Luka di hatinya tentu akan sangat parah. Orang itu adalah Pandanwangi dan ayahnya." Rudito, Potong ibunya. Wajahnya benar-benar diwarnai oleh keheranan yang menghentak dadanya. "Sudahlah," berkata Kiwas kita menengahi. Rudito baru saja dicekam oleh kegelisahan yang sangat. Mungkin sesuatu telah terjadi di dalam dirinya. Kita belum dapat menilai apakah ia akan menjadi semakin dewasa atau sebaliknya. Karena itu biarlah ia beristirahat. Pengaruh guncangan perasaannya itu tentu masih terasa. Dan karena itulah, maka kau seakan-akan tidak mengenali lagi perasaan anakmu. Tetapi jika ia sudah tenang, maka biarlah ia menilai dirinya sendiri." Ibunya mengusap air matanya, dibelainya kepala anaknya, lalu katanya, tenangkan hatimu, anakku. Kita berada di halaman rumah kepala tanah perdikan menoreh yang dijaga dengan baik. Kau akan dapat tidur nyenyak dan beristirahat sebaik-baiknya. Rudito menganggukkan kepalanya. Jika kau memerlukan sesuatu, kau dapat mengatakannya kepadaku. Di sini banyak pelayan yang dapat melayanimu. Sekali lagi Rudito mengangguk, tetapi kata-kata ibunya itu kini bukannya ditelannya begitu saja, tetapi ia sudah mulai mencernakannya. Ketika ibunya pergi ke belakang dan berada di antara para pelayan dan tetangga yang sibuk menyediakan makan dan minuman bagi para pengawal di halaman depan, maka Kiwas kita pun mendekati anaknya sambil berkata, "Rudito, siapakah yang mengajarimu bahwa kepergianmu ke hutan perburuan itu sama sekali bukannya menjadi beban tanggung jawab orang lain, tetapi sekedar pergi bersama-sama di dalam tanggung jawab kalian masing-masing?" Rudito memandang ayahnya sejenak, lalu katanya, "Apakah maksud ayah?" "Rudito, aku memang melihat sesuatu berubah di dalam dirimu." Rudito menarik nafas dalam-dalam. Kiwas kita tidak lagi melihat mata anaknya itu mengembun dan menitikkan air mata. Mulutnya tidak lagi menyeringai dibuat-buat untuk memberikan tekanan kepada usahanya untuk menarik perhatian orang lain. "Ayah," berkata Rudito, "pengalaman beberapa hari ini telah membangunkan aku. Aku tidak tahu kenapa aku merasa bahwa aku memang agak lain dari anak-anak muda itu. Mereka berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi aku tidak. Aku masih saja menggantungkan diriku kepada orang lain.
seperti aku berada di rumah, di antara ayah dan ibu. Dan agaknya ibu memang mendidik aku untuk selalu bergantung kepada orang lain. Kiwas kita menepuk bahu anaknya, sesuatu telah bergetar di dalam hatinya, seakan-akan ia melihat cahaya terang yang memercik di sanubari anaknya. "Rudito," berkata ayahnya, "kau telah tumbuh ke arah yang benar. Kau masih mempunyai waktu untuk meraih bentuk dirimu. Meskipun barangkali tidak untuk menjadi anak-anak muda seperti Agung Sedayu dan Suwandaru." Rudito menganggukkan kepalanya. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menentukan diri sendiri. Ciri seorang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri bukannya hanya ada pada mereka yang pandai bermain pedang dan tombak. Sekali lagi Rudito menganggukkan kepalanya. "Rudito, betapapun dahsyatnya ilmu yang dimiliki seseorang, namun sebenarnya bahwa tujuan setiap manusia adalah perasaan damai dan tenang, kehidupan yang aman dan tentram. Bukankah seseorang mempelajari ilmu sejauh-jauhnya, sekedar berusaha untuk melindungi dirinya dari ketidaktenangan? Dengan ilmu itu ia menjadi tenang, karena ia merasa tidak ada orang lain yang dapat mengganggunya dan menghalang-halangi kehendaknya. Meskipun ada 1-2 perkecualian, namun demikianlah pada umumnya." Rudito tidak menyahut, tetapi kepalanya pun kemudian tertunduk. Rasa-rasanya di dalam waktu terakhir, di sepanjang pulang kembali ke induk tanah perdikan menoreh ini, hatinya bergejolak dahsyat sekali, seolah-olah ada sesuatu yang saling berbenturan dan melingkar-lingkar di dalam hatinya itu. Tetapi di dalam waktu yang singkat itu, Rudito masih belum dapat menemukan apakah yang sebenarnya kini sedang berkembang di dalam dirinya. Namun ia mulai meyakini bahwa jalan yang dilaluinya selama ini tidak menguntungkannya. Dalam pada itu, para pengawal dari Mataram yang bertebaran di halaman telah mendapatkan makan mereka masing-masing. Mereka sebenarnya masih juga segan untuk segera berangkat kembali ke Mataram, karena badan mereka yang masih terasa letih setelah melakukan peperangan yang dahsyat itu. Namun ada juga dorongan untuk segera kembali kepada keluarga mereka yang menunggu siang dan malam. Karena itu, maka mereka tidak mengerti tentang diri mereka sendiri, manakah yang lebih baik, segera kembali atau beristirahat barang semalam di menoreh. "Terserah kepada Raden Sutawijoyo," berkata seorang pengawal yang sudah setengah tua. "Tetapi ada juga baiknya kita pulang. Sama sekali kita menjadi letih, tetapi kita segera berada di antara keluarga." Seorang pengawal yang masih muda menarik nafas. Katanya, "Sebenarnya aku ingin tidur sejenak." "Tidurlah. Tidak ada yang melarangmu tidur. Mungkin di bawah jambu itu kau dapat tidur nyenyak," sahut seorang kawannya. "Aku masih malas untuk meneruskan perjalanan." "Kau masih sendiri," berkata seorang yang sudah lebih tua sedikit daripadanya. "Ah, tentu. Kau pengantin baru," jawab pengawal yang muda itu. "Sudahlah," sahut yang sudah setengah umur. "Sekarang tidur sajalah. Nanti jika pasukan ini benar-benar akan segera kembali ke Mataram, aku akan membangunkanmu." Pengawal muda itu termangu-mangu sejenak, namun ia pun segera berbaring di bawah pohon jambu yang sejuk, sehingga beberapa saat kemudian ia pun benar-benar telah tertidur.
Ternyata bukan hanya pengawal muda itu saja yang telah tertidur. Di kebun belakang, beberapa orang pengawal bertebaran dan tidur silang melintang. Di pendopo, Suto Wijoyo sama sekali tidak sempat beristirahat dengan baik. Utusan ayahnya benar-benar tidak memberinya kesempatan untuk menunda perjalanannya untuk kembali ke Mataram. Karena itu, setelah pasukannya beristirahat beberapa lamanya, maka Suto Wijoyo pun membenahi dirinya untuk menyegarkan tubuhnya. Maka ia pun memerlukan mandi di Pakiwan, kemudian bersiap-siap untuk meneruskan perjalanannya. Para pengawal dari Mataram pun kemudian berkemas pula. Ada di antara mereka yang masih segan untuk bangun, meskipun mereka hanya sekedar bersandar tiang gedokan. Tetapi Suto Wijoyo pun memutuskan untuk segera kembali ke Mataram. Baginya hal itu tentu lebih baik. Ia tidak akan dapat beristirahat dengan tenang di tanah perdikan Menoreh, karena ayahnya sudah mengharapnya menghadap karena ada persoalan yang cukup penting. Demikianlah, maka Raden Suto Wijoyo itu pun segera mohon diri kepada Ki Arkopati. Dengan mengucapkan terima kasih, maka ia terpaksa sekali lagi segera meninggalkan tanah perdikan Menoreh. Agaknya persoalan yang akan disampaikan oleh ayahanda Raden cukup penting. Raden Suto Wijoyo hanya tersenyum saja. Kami di sini tidak dapat memaksa Raden untuk tinggal lebih lama lagi. Jika ayahanda memang ingin segera bertemu dengan Raden. Raden Suto Wijoyo pun kemudian minta diri pula kepada orang-orang tua yang ada di induk tanah perdikan Menoreh, kepada Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, Ki Demang Sangkal Putung, dan terutama kepada Ki Waskita. Jasa Ki Waskita tidak akan dilupakan, bukan saja olehku dan pasukanku, tetapi oleh seluruh tanah Mataram. Ki Waskita berdesah. Sudahlah Raden, aku sudah senang sekali bahwa aku dapat bertemu dengan anakku. Tidak ada yang lebih baik dari ketenangan di dalam hidup kekeluargaan. Dan agaknya Rudito pun akan menempuh jalan yang sudah terbuka baginya. Ketenangan di dalam hati sendiri. Raden Suto Wijoyo memandang wajah Rudito sejenak. Tetapi anak muda yang perkasa itu mengerutkan keningnya. Seakan-akan wajah Rudito itu adalah wajah yang lain dari yang dilihatnya pada saat anak itu belum hilang, dan bahkan sesaat setelah ia diketemukan. Memang ada sesuatu yang berkembang di dalam jiwa anak itu, berkata Raden Suto Wijoyo di dalam hatinya itu. Demikianlah, maka pasukan pengawal dari Mataram itu pun segera bersiap untuk berangkat. Atas persetujuan Ki Arkopati, maka para tawanan pun akan dibawanya pula bersama pasukan itu ke Mataram. Karena jumlah mereka tidak begitu banyak lagi, maka Suto Wijoyo pun meminjam beberapa ekor kuda di samping kuda-kuda pasukan Mataram sendiri yang tersisa untuk membawa tawanan-tawanan itu. Kita akan segera mengembalikan, berkata Suto Wijoyo. Ketika pasukan pengawal itu mulai bergerak, anak-anak muda dari Sangkal Putung dan Menoreh melambaikan tangannya. Bahkan Prastowo telah melambaikan kedua belah tangannya. Sedang Pandanwangi memandangi pasukan itu dengan senyum yang tergores di bibirnya. Menoreh akan segera menjadi sunyi kembali, desisnya. Ki Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Memang Menoreh akan menjadi sunyi setelah terasa kegelisahan dan kesibukan di seluruh tlatah Menoreh. Meskipun pertempuran itu hanya terjadi di salah satu sudutnya saja, maka kini semuanya itu telah berlalu.
Yang tinggal adalah kepedihan hati mereka yang telah kehilangan keluarganya di dalam peperangan itu. Seakan-akan masih terdengar isak tangis mereka di antara derap kaki-kaki kuda yang gemeretak di atas tanah berbatu-batu. Demikianlah, maka mereka yang berada di regol pun perlahan-lahan melangkah melintasi halaman dan kembali ke pendopo. Sedang Agung Sedayu dan Swandaru pergi sejenak ke Gandok menengok Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang masih berbaring. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.